berproduksi murai batu yang makannya jangkrik aja gitu ya. Ya cuma prosesnya itu malah lebih lama gitu ya. Jadi untuk memancing birahinya itu selalu ada, yaitu dengan cara memberi semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Sore-sore sambil nyantai nih guys ya. Itu murai batu saya udah ketutupan semua ya. Ini udah tutup, jadi ini tinggal atasnya aja ya. Itu seng yang bening. Jadi cahayanya dari atas, kemudian sirkulasi udaranya ya dari ini dikit ya, dari atas juga bisa. Jadi ini full saya tutup. Waduh, saya jadi sponsor ini ya. Jadi sponsor ini, oh nggak boleh. Ini juga saya tutup. Ini juga saya tutup. Kali itu masih saya buka ya. Nah, jadi di sini saya mau ngebahas masalah umum ya, kenapa kok murai batu tidak produksi dan bagaimana penanganannya gitu ya. Murai batu tidak produksi itu biasanya ya pasti ada faktor masalahnya. Kita lihat dulu masalahnya di mana gitu. Bisa jadi karena faktor kandang, kemudian faktor apa ya namanya ya, ngelemak lah jatuhnya gitu, kondisi tubuhnya gitu ya, kondisi tubuhnya tidak stabil, bisa dikatakan ngelemak ataupun dia cacingan. Nah itu juga. Kemudian gangguan sekitar kandang ya. Nah kemudian belum birahi ya, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Cuma yang umum ini biasanya yang terjadi pada murai batu itu ya ngelemak, paling banyak itu ngelemak ya. Karena kadang orang-orang yang baru nangkar itu memanjakan murai batunya dengan memberi pakan yang berlebihan. Itulah yang menyebabkan burung murai batunya ngelemak dan akhirnya tidak produksi ya. Jadi bagaimana itu penanganannya? Penanganannya udah banyak saya buatkan videonya di video-video sebelumnya, itu Anda lihat aja di playlist, ada juga itu murai batu ngelemak banyak ya. Nah, jadi untuk makanan itu standar, makanya Anda lihat aja video-video saya juga yang memberi makan murai batu itu sedikit guys ya. Nih, ini tempat makanannya seperti ini. Mungkin ini Anda nggak ada di rumah ya, mungkin ini nggak usah full guys. Jadi saya ngasihnya tuh seginilah ya, segini kroto segini, kemudian cacing itu sekitar 5 ekor lah, 5 sampai 7 ekor lah gitu ya. Nah itu pun pemberiannya juga tidak setiap hari ya. Saya memberikan itu biasanya kelang 2 hari atau 3 hari pakan yang di mix gitu ya, dicampur gitu ya. Cuma kalau yang lain-lainnya kadang cacing doang gitu ya. Nah besoknya kroto doang gitu. Nah jadi itu bisa juga ya terpakan, itulah menyebabkan burung belum birahi. Kemudian apalagi, kemudian tadi ngelemak tadi ya. Yang ngelemak tadi itu udah masuk ke ngelemak kalau yang berlebihan. Jadi porsinya segitu tadi ya. Nah kemudian tidak nyaman dengan kandangnya. Mungkin kandangnya itu dekat dengan keramaian ataupun Anda sering beraktivitas di sekitaran kandang, dan kemudian murai batu Anda murai batu yang gampang stres atau tidak begitu dekat dengan manusia, jadi dia lambat untuk berproduksi. Makanya ini seperti ini saya tutup. Sebelumnya dia sempat nggak mau ngangkut sarang kan, kemudian saya tutup seperti ini, seret, akhirnya dia berproduksi dengan nyaman ngangkut sarang. Ini juga ini saya tutup. Kali ini kemarin nggak saya tutup, ini baru aja saya tutup biasanya. Sebelumnya kemarin ini nggak ditutup, jadi ini terbuka. Tapi ini saya tutup semenjak waktu teman sering main, kadang diintip-intip dia
lagi ngeram, lagi beranak, jadi kadang dimakan anaknya, kadang dibuang telurnya, akhirnya saya tutup lagi. Alhamdulillah sekarang udah nyaman lagi. Nih, ini juga ini belum karena masih dalam tahap, yang itu ngurak, yang ini dalam tahap kemarin penurunan lemak di tubuhnya, sekarang malah berbirahi lagi guys. Jadi kita tunggu. Kalau yang ujung itu ngurak ya, seperti itu. Kemudian kalau murai juga terlalu kurus ya, nggak begitu, kadang sering kelupaan ngasih makan, kadang waktu dicek siang ataupun sore pakannya udah habis. Nah itu juga dia faktor membuat murai itu tidak berproduksi ya. Makanya makan itu harus selalu ada, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi makannya ini seperti atlet gitu ya, nggak boleh berlebihan tapi selalu ada gitu ya. Jadi makanya badannya tetap segar dan bugar pastinya. Kalau bugar dia udah pasti segar, jadi dia pun enak untuk berproduksi kan gitu. Kemudian pakan yang itu-itu aja gitu ya. Jadi pakan yang itu-itu aja, maksudnya pakan yang itu-itu aja itu apa gitu? Pakannya misalnya jangkrik aja gitu ya. Bisa guys, bisa berproduksi murai batu yang makannya jangkrik aja gitu ya. Ya cuma prosesnya itu malah lebih lama gitu ya. Jadi untuk memancing birahinya itu selalu ada, yaitu dengan cara memberi pakan yang bervariasi seperti kroto, kemudian cacing, ulat Hongkong dan lain-lain. Masih banyak pakan-pakan lain untuk menunjang dia supaya dia cepat produksi ataupun cepat birahi. Itu guys ya. Dan kemudian bisa juga karena kandang yang kurang nyaman. Ya, kandang yang kurang nyaman ini mungkin kandangnya terlalu panas. Ya, itu dia juga nggak mau berproduksi. Kemudian kandangnya terlalu gelap. Ya, saking gelapnya dia nggak bisa matuk makanan di sana ya. Tuh. Kemudian kandangnya terlalu kecil. Bisa aja guys, karena nggak semua murai bisa di kandang kecil. Oh mas nggak lihat apa di YouTube kandang lebet baterai, kandang murai yang nomor 1 itu bisa buat ternak? Ya bisa, tapi nggak semua burung bisa dibuat seperti itu guys ya. Walaupun itu bisa, itu memakan proses yang waktu yang lama. Kalaupun dia bisa cepat, itu dia berarti memang rezekinya gitu guys ya. Nggak semua murai bisa secepat itu ya. Kalau bisa ya udah banyak yang kaya kan gitu. Jadi kandang yang kecil misalkan ya, jadi kalau kandang yang kecil itu jatuhnya ke ngelemak lagi gitu ya, ngelemak lagi dan gangguan kandang lagi. Nah jadi dua itu faktornya. Makanya kalau kandang yang kecil, kandang yang baterai itu bisa berproduksi, itu memang cara pengaturan pakannya bagus, kemudian rezekinya juga bagus ya. Kan ada itu guys ya, viral gitu, kandangnya baterai, kandang yang kecil, bukan kandang kotak lebet itu dijadi berapa buah itu, bukan, tapi cuma satu kandang lebet ya. Bukan kandang lebet yang ini ya, maksud saya kandang lebet yang kotak itu. Nah jadi seperti itu. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah lain ya, seperti gangguan kandang itu banyak, entah predator ataupun hal-hal yang mengganggu murai batu untuk berproduksi. Jadi kesimpulannya di sini, bagaimana supaya murai batu kita bisa produksi dengan nyaman gitu ya. Bisa produksi dengan nyaman dan bisa produksi cepat, itu bagaimana caranya? Caranya adalah Anda cari tempat yang strategis untuk beternak murai batu ya. Tempat yang strategis itu yang saya maksudkan adalah tempatnya tidak di dekat keramaian gitu. Jadi dia di tempat yang nyaman, yang sepi ya. Jadi jangan sering-sering melakukan aktivitas cek kandang ya. Ngecek kandang boleh, cuman jangan sering-sering ya, tolong dipahami ya. Paling tidak itu 3 kali atau 4 kali sehari ya. Itu cuman ngecek, palingan cek pakan ataupun cek di sekitaran kandang ada gangguan atau tidak kan gitu. Nah kemudian pakannya juga harus bervariasi, dan pakannya
kalau bisa jangan berlebihan dan jangan juga kurang ya. Jadi Mas, bagaimana cara mematokinya ya? Anda sendiri yang matok ya. Matok itu bukan matok ayam gitu, bukan ya. Jadi patokannya itu kalau misalnya Anda kasih sekian 50, misalnya 50 ekor habis, berarti dia kurang 50 ekor, tambahkan 60. Misalnya masih ada sisa 2 atau 3 pada saat sore, nah, berarti udah pas lah itu, nggak apa-apa. Nah, maksudnya paginya gitu ya, paginya Anda cek ada 3 atau 5 ekor, berarti udah pas takaran Anda. Nah, kemudian keroto juga, kalau keroto dia nggak bakal kurang-kurang, nggak bakal kenyang-kenyang, itu kurang terus dia itu. Jadi keroto tuh ya sedikit aja, seadanya aja gitu ya. Setidaknya itu kalau Anda jadi kalau diibaratkan ke manusia itu ya palingnya makan pisang satu kan udah cukup, makan roti 2 papan kan udah cukup, nggak perlu 1 bungkus kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau udah 1 bungkus dia udah malas pula tidur jadinya seharian. Nah, itulah yang membuat burung tidak berproduksi ya. Kasihlah makanannya yang bervariasi juga, misalnya jangan jangkrik aja misalnya, atau kroto aja. Dia juga butuh makanan lain untuk penunjang birahinya gitu. Syukur-syukur Anda dapat murai batu yang birahi, ya bisa aja makanan jangkrik kemudian produksi ya. Kemudian kandang juga ya, kalau bisa standar lah ya, seperti ini udah standar lah gitu ya. 1 meter kali 2 meter, tinggi 230 udah cukup ya. Ataupun mau seperti saya itu bisa juga 1 meter ya, kali tingginya ini 2,5 meter, lebar 1 meter 1 meter semua, 1 meter 1 meter 1,3. Jadi seperti itu. Ntar guys, kita lihat nih, buatlah murai batu Anda senyaman mungkin gitu ya. Kemudian mungkin kalau dia belum produksi juga itu karena kondisi murai batu Anda mungkin lagi ngurak ya, lagi ngurak, kemudian mau ngurak atau habis ngurak, ya itu wajar guys ya. Nunggu, jangan nggak sabaran ya. Jadi sabar gitu ya, tunggu aja guys ya, kita lihat perkembangannya gimana. Ataupun murai bahan, yaitu murai bahan dia juga butuh adaptasi. Makanya kita, Mas saya baru beli hutan, murai batu hutan 2 minggu yang lalu kok belum produksi. Nah itu aneh sekali pertanyaannya gitu ya. Jadi dia itu butuh adaptasi. Murai hutan itu adaptasinya itu berbulan-bulan, sekitar ya paling cepat yang pernah saya dengar itu 2 bulanan. Kalau saya kemarin 4 bulan murai batu hutan itu 4 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kondisi dan perawatan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah mungkin masalah-masalah murai batu kenapa kok belum juga produksi ya. Kalau yang belum birahi tadi udah tahu ya makanannya ya. Makanya kandang yang strategis, nyaman, ukuran sesuai, kemudian pakan yang tercukupi, yang terpenuhi, tidak berlebihan, tidak kurang, cukup, burung kondisi siap, tidak lagi mau ngurak, tidak juga mau habis ngurak. Nah itu pokoknya habis ngurak lah ya, itu yang bagus. Jadi insya Allah itu akan cepat ya. Itu ya. Jadi kalau ini adalah masalah untuk murai batu yang sudah pasang tapi dia belum produksi. Tapi kalau yang belum pasangan itu lain lagi kasusnya guys ya, bukan di video ini. Jadi mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.